bisa menghancurkan kalkulasi atau membuat orang balik dulu. Enggak. Betul. Dan ini super sustain banget ya. Buat Bigetron Beta, mereka jelasnya akan menjalankan draft mereka seperti yang biasanya. Shive nih akan diberikan kepercayaan penuh untuk tetap melakukan farmingan. Ada Guinevere juga, menarik sih. Guinevere yang keluar bersama dengan Cici. Guinevere mau di mana? Romer Guinevere atau Monji, nah tuh sekarang God Lane. Max. Iya jungler Roger. Jungler Roger yang dipakai. Yap. Itu dia deretan hero yang sudah langsung diamankan oleh masing-masing tim teman-teman. Antara GP Niners dan juga Bigetron Beta. Kira-kira nih dengan best of 3 series, game yang pertama akan menjadi milik siapa? Karena kalau bisa dibilang Ini dia untuk game pertama kita. Oke, let's go. Oke, farming, kalau bicara farming kan lebih cepat dari Roger ya biasanya. Apalagi untuk assassin, fighter sekarang di bawah menit yang kedua. Ini jauh lebih aman buat melakukan farmingan loh. Karena kita sudah melihat tadi dari patch notes-nya sendiri ya. Tambahan defense 15%. Dari emblem setnya bahkan Assassin Swift ini akan mengincar full damage. Tapi bagusnya tadi Barbosa juga udah langsung nyicilin duluan gitu loh Om. Jadi sekalinya tadi untuk Max datang udah tinggal eksekusi di last minute-nya aja. Dan sekarang dia udah bisa melakukan rotasi lagi, dapat lagi Karalito Wanderer. Oke. Dan ya Barbosa ini sebagai Romer Guinevere ya berarti. Emblem tank. Dan menarik sih. Karena dia bawain juga Season Hunter yang dibawakan sama Barbosa. Berarti fokusnya dia ya untuk nyicil mungkin ya. Creeps yang dijanggal untuk mempercepat lagi potensi farming dari Max. Karena kita kan jarang sebenarnya ngeliatin ada Season Hunter di tengah nih. Biasanya sih. Perbedaannya mungkin itu cuma akan bekerja ya di early-nya aja gitu loh. Kalau sampai ini nanti menuju ke arah late game ya goodbye lagi ke situ kan. Iya, karena rata-rata Wilderness Blessing kan ya. Kalau ngeliat bagaimana Romer yang sekarang. JP Niners tetap dengan farming yang lebih cepat memang karena mereka punya fighter marksman ya berarti ya. Kalau ngelihat bagaimana si Roger dengan wujudnya dia. Dan sebagai Barats yang ditempatkan XP lane ini cukup oke. Yep. Sementara untuk sekarang Flicker ke tempat yang berbeda. Untungnya masih berhasil selamat tapi masih ingin lebih dan dilompatin first blood berhasil didapatkan Wosi Paul. Harus hilang di area atas dan Turtle sudah hadir. Ya itu dia. Keunggulan dengan memiliki Barats di XP lane. Dia sustain dia tebal dan dia bisa memberikan ancaman dengan missile exportnya. Dan efek stun plus Detona's Welcome bisa mengunci satu hero juga dan biasanya yang dimakan. Jelas itu adalah pemegang retribution. Jadi akan rugi dan tidak akan bisa beradu retri nantinya. Cuman untungnya sekarang juga ya, mereka pun belum mau bergerak langsung tadi ke arah Turtle hingga membuat pergerakan dari Bigetron Beta juga masih punya kesempatan lagi untuk bisa bertarung di dalam area Turtle tersebut. Karena sekarang Wosi Paulnya sudah langsung parkir duluan. Terlihat kali ini Maxnya harus mundur sedikit ke bagian belakang mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Tapi Maxnya berbelok sedikit ke kiri di bagian bawah. Dan Narashi dan juga pergerakan yang dimiliki oleh X-Ryuzi. Mereka bekerja sama Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Bigetron Beta. Itu dia kombinasi yang memang sangat lama untuk bisa ditumbangkan tadi. Cici plus Angel lah di level yang keempat akan menjadi sangat nakal ya kalau memang gak ada efek target single crowd control yang bisa hit ke arah dia. Dan draft yang dimainkan JP Niners terlihat adalah draft yang cukup beresiko juga. Karena mereka menempatkan ini Ruby sebagai gold lane, di mana Ruby adalah hero melee berhadapan dengan ya Moskov yang punya attack speed, dia juga memang punya range dan sangat-sangat sulit nantinya untuk bisa menghandle Moskovnya. Apalagi kalau Moskov sudah pegang item lebih satu dibandingkan dengan Ruby. Ini kita juga belum tahu nanti akan seperti apa lagi pattern permainan yang dimiliki oleh Ruby-nya. Apakah dia emang mau full attack aja, atau emang dia mau hybrid ataupun full defense. Ya kita belum tahu, belum lihat kita. Betul. Sampai mana nanti karena masih early. Masih awal-awal ya. Kita belum melihat juga bagaimana Shiva jalan ke tengah di menit yang keempat. Biasanya habis ini sih, habis clear yang sekarang nih. Nah, dia bakal jalan ya. Ini dari leveling juga si V-nya tetap masih bisa, tapi satu lagi yang mau Vandit begitu baik. Hanya saja Angela berhasil masuk ke dalam tubuh dari Moskov. Dan sekarang Finn-nya berhasil dihancurkan, begitu juga Barbosa. Tapi untuk Salve-nya pergi ke tempat yang lain. Karena dengan HP yang begitu sedikit di dalam tubuhnya udah gak aman lagi. Yap, itu lagi-lagi ya Angela yang memang menyelamatkan juga. Dan Shiva masih sempat untuk mundur ke belakang thanks to Purify yang sudah dipergunakan oleh dia. Oke, Ammo Pendant-nya connect kembali. Donran Wolf King. Sementara sekarang Wosi Paul mencoba untuk langsung nge-backdoor lewat belakang. Tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Ruby. Ya agak akan cooldown time lagi.
Dan di bagian bawah di mana Shiva yang gagal untuk bisa terpick off. Jelas ini adalah harga yang mahal karena JP Niners mereka tidak bisa membuat keunggulan gold mereka lebih jauh juga. Sementara dengan adanya Worship Pole ya untuk berada di area depan, ini akan membuat Max agak ragu juga untuk bisa langsung menabrak masuk. Dan satu Flash of the Oasis akan menjadi item yang mahal jelas untuk Bigetron Beta karena mereka sudah punya double heal berarti. Dan itu akan membuat Barbosa ini harus berhati-hati untuk memilih target dia. Karena siapapun nanti yang terkena dengan Special Migration akan bisa langsung di heal juga. Jadi untuk di one shot sekarang, untuk di burst down cepat sangat sulit. Oke, sementara Max-nya sudah mulai maju lagi. Terlihat ada 1, 2, 3 player, 4 Finn-nya berpisah dulu sedikit. Sementara Moskov ya sesaat lagi mungkin juga akan bisa join ke dalam sebuah pertempuran dengan satu Spear of Destruction yang dia miliki. Tapi narasi pasang badan di tempat yang berbeda. Data Welcome langsung dikeluarkan dan sekarang turtle-nya berhasil diamankan pula oleh GP Niners. Pertempuran kembali terjadi tapi ada Spear of Misery yang membuat tadi beberapa player langsung nancap. Dan sekarang Spear of Destruction sudah menunjukkan bagaimana kehancuran lewat satu tombak tersebut. Dan Barbosa akankah mau lompat lagi ke depan? Tidak. 1 berbanding 2 plus adanya turtle. Ya gak terlalu untung juga ya, bisa dibilang masih cukup sama. Tapi sekarang tim fight-nya. Waduh, sakit banget dan kena lagi Barbosa. Ya, dan itu berarti adalah keunggulan untuk Bigetron Beta. Karena mereka menang jumlah dari point kill. Dan kita tahu bagaimana tadi Detona's Welcome yang memang sudah tepat sasaran ya. Tanpa adanya retribution balasan membuat Max tadi bisa mendapatkan turtle. Tapi ternyata tidak untuk tim fight, karena ini sudah punya power banget di bawah. Dan kena kembali rubinya. Yang membuat dia akan semakin tertinggal sulit ini. Coba kalau dari goldnya ini kita lihat nih. Ya 4.800 banding 3.500 ya. Berarti ada 1.300 gold, hampir mendekati satu item yang berbeda. Antara Ruby dan juga Moskov. Karena keduanya adalah gold laner sekarang. Ya. Yang memang tipikal dari gold laner yang bermain untuk fighter. Taruh di gold, kalau gagal untuk bisa menahan. Ya akan membuat lawan lebih cepat lagi untuk bisa mendapatkan efek snowball. Sementara Y juga sekarang udah langsung aja masuk di area tengah. Nih Y3 berarti 3 kali Y3. Enggak lah Y. Y. Atau Y mungkin Y. Ya tapi Y dan ini dengan melepaskan Moskovnya, Corrosion punya, Demon Hunter punya, maybe nextnya ke Wind of Nature atau bahkan Golden Staff. Kalau mau dipakai oleh Moskov ini dan Shive. Sudah mulai menuju untuk item-item build dia, item damage. Dan Dominance Ice adalah first item. Ini buat Minotaur ya. Yap. Oke, dan terkenalah sudah Special Migration dan Violet Requiem langsung dikeluarkan. Tapi Barbosa gak bisa terlalu berlama-lama di bagian depan. Dan juga untuk si V-nya masih free baru bisa mengantarkan damage di area belakang. Si V mencoba untuk bisa maju jauh lebih dalam lagi. Finn flicker ke tempat yang berbeda, masih tetap terjaga stuck di dalam tubuh dari Ye. Oke, memang masih bisa di reset tadi dan ada flicker juga ya yang sudah dibuang tadi oleh Finn. Tapi ini tidak menutup bagaimana kita melihat Bigetron Beta. Mereka selalu bisa untuk memainkan front to back. Mereka lebih tebal, mereka punya Cici, mereka punya Minotaur, mereka bahkan punya Fredrin juga. Ada 3 badan di depan, sedangkan Max ini harus bisa menghindari sebenarnya damage yang diberikan Bigetron Beta. Sudah ini narasinya, wehey, dan turtle-nya kembali menjadi milik dari GP Niners. Spear of Destruction-nya connect dan waktunya untuk Ye mengeluarkan satu flicker guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Sejauh ini Worship Pole sedikit lagi terisa dan Worship Pole-nya berhasil dihancurkan, namun narasi bergabung dengan X Ryuzi. Ini menjadi satu mimpi buruk yang cukup mengerikan loh. Iya, dan ternyata power dari Max yang sanggup ini untuk memberikan damage tadi. Worship Pole tumbang setebal itu padahal karena memang untuk sasaran yang dipilih juga dari Max adalah siapa yang nggak diisi dengan hard guard milik Angela sendiri. Dan lihat bagaimana Barbosa ya, yang dimana dia menggunakan Season Hunter, dia punya chance untuk mengambil-ngambil, mencuri clips dari Bigetron Beta. Lebih cepat pastinya. Dia ngambilin loh. Oke. Wave minion di area atas langsung aja ditahan oleh Ye. Tapi Ye sekarang langsung dikejar habis-habisan dan membuat dirinya pun langsung menghilang. Tapi Detona's Welcome adalah percobaan terakhir sebelum dirinya lenyap. Iya, dan itu dia Golden Staff untuk Shiva full. Item attack speed sudah dimiliki oleh dia sekarang. Bigetron Beta masih unggul sedikit ya dari goldnya. Dan JP Niners ini kalau kita melihat nih, mereka melakukan team fight, tidak ada jalan untuk mereka bisa keluar dari team fight kalau memang diteruskan oleh Bigetron Beta. Karena secara damage-nya sebenarnya Bigetron Beta mereka lebih besar, apalagi mereka punya gold laner marksman. Dan memang oke lah, mereka punya badan dan ini semua akan bergantung dari Shiva. Tapi selama Shiva dari tadi juga kita tahu dia ada di belakang, dia belum bisa di pick off. Ini sangat sulit akhirnya. JP Niners harus fokus terlebih dahulu, entah itu ke narasi berisikan Angela atau bahkan ke Worship Pole yang sewaktu-waktu bisa mengeluarkan damage dia nanti. Karena kita tahu kan ya semakin tebal
darah abu-abunya itu pressure point-nya bakal lebih sakit lagi. Iya. Dan itu yang memang harus dihindari di detik-detik akhir setiap kali berhadapan dengan Fredrin. Ini juga ujung-ujungnya Ruby hanya menjadi satu pengantar efek sisi yang sangat besar aja. Tapi kalau emang mau disuruh tahan badan ya nggak tebel-tebel juga gitu. Karena tadi Hunter Strike yang diambil gitu. Paling hanya bisa mempertahankan ataupun menggocek lewat satu lifesteal yang dia miliki Om ya. Ya, dan ada 2 Purify itu tuh. Itu yang bahaya ya sebenarnya. Karena 2 Purify-nya ini bisa nge-trigger satu I'm Offended. Dan I'm Offended kalau nggak punya tuh tim fight-nya bisa langsung di-initiate juga Ya. oleh Bigetron Beta. Dan ini masih kepok untuk area dari Lord yang pertama. Lord tipis di bagian top masih dibiarkan. Angel akan berjalan sendirian di sana untuk nge-defense saja karena masih ada hard guard untuk bisa memberikan ya global presence dari Angela. Sementara sekarang Max udah mulai mencicil karena Lord tersebut belum ada pergerakan begitu signifikan. Namun sekarang Detonas welcome-nya kembali menelan ke arah Finn. The Turtle-nya berhasil langsung diamankan begitu saja. Bahkan untuk sekarang mau pergi ke arah mana sedikit lagi Trisa. Hanya saja Sive sudah mulai bekerja keras untuk bisa mengantarkan damage-nya 3 player yang dimiliki oleh GP Niners. Lenyap seketika. Itu dia ya. Shiva yang masuk tadi, Spare of Destruction yang kena. Dan juga disusul langsung oleh Angela. Meskipun mereka kehilangan Lord yang pertama, tapi ini adalah Lord yang tipis juga dan sangat cepat untuk mengeliminasi turret berkat kehadiran dari Moskov dan attack speed-nya. Full item attack speed juga dan lihat disenggol juga ternyata untuk base mid turret. Ini sekalipun Lordnya keluar juga Lord akan bergerak ke bagian bawah karena ada satu auto yang udah berhasil dihancurkan dan mereka bisa aja nyuakin itu gitu loh. Mereka masih bisa fokus tadi menghancurkan ke arah satu base tar yang ada di area mid. Dikeluarkanlah sudah Astralicoe tapi Lord tidak akan bertahan lagi. Ya hanya ada mungkin satu wave super minion yang memang sudah dibersihkan juga sekarang. Jadi sangat sulit untuk JP Niners sekarang. Mereka dapetin Lordnya tapi mereka harus kehilangan 3 member tadi. Sehingga ya Lord ini adalah salah satu Lord yang sia-sia juga. Mereka belum ketemu jawaban untuk bisa menumbangkan Shiva dengan cepat. Kita tidak melihat adanya single target lock. Memang ada crowd control yang dipegang. Tapi ya crowd control tersebut range-nya cukup tipis dan masih bisa dihindari berkat Purify. Yap. Sementara untuk sekarang kita lihat saja narasi masih berputar-putar saja di area mid. Sementara sekarang Shiva. Wah nikmat banget sih Shiva kayak nggak kesentuh Om jadinya. Iya dia free ya. Iya. Free di belakang, ngasih damage-nya juga. Dan attack speed-nya udah jadi, gak kesentuhnya ini loh yang jadi masalah akhirnya. Oke kalau kita bandingkan antara Shiva dan juga lawan dia di gold lane Ruby. Selisih 4.000. Berarti Ruby di sini harus memainkan crowd control-nya. Dia harus manggil teman-teman yang lain juga. Kalau kena M Offended wajib untuk Shiva-nya juga bisa cepat untuk ditumbangkan. Oke Shiva. The Spear of Destruction-nya tidak kena ke arah siapapun, namun sekarang terlihat Wosipol-nya ditarik dengan satu Offender tadi udah langsung dikeluarkan. Mengatakan damage begitu optimal, namun Max-nya juga mendapatkan free hit. Di tempat yang lain pertempuran kembali terjadi. Ada lagi satu minuman Fury yang udah langsung dikeluarkan dan juga nyangkut. Kembali menjadi korban dan Barbosa menyusul pula. Itu dia power dari Shiva sekarang tidak membawakan Inspire ya. Tidak bermain terlalu dengan resiko tinggi. Dengan Purify yang memang diwajibkan untuk bisa menghindari efek crowd control yang banyak sekarang. Dan dia masih aman di belakang. Damage leaderboardnya juga masih dipegang oleh Shiva. Single target tapi ada piercing shot yang diberikan Moskov dan itu yang berbahaya. Emo Vendor-nya korek tapi masih ada Purify yang sudah dikeluarkan oleh Narashi. Oh, Shiva. Cover ternyata. Berani juga itu tadi Max-nya. Satu hit terakhirnya akan kamu dipaksakan. Namun untuk sekarang mereka semua masih mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah beberapa player dan Max mau Lycan Pons dia gitu. Bahaya sih. Bahaya. Ya, karena lawannya Lycan Pons lawan Fredrin ya. Ya. Kalau kita habis Lycan Pons, Fredrinnya masih berdiri loh. Masih bisa ngedes dan di knock up lagi gitu. Diajak main langsung. Udah jangan pergi dulu. Ya, dilempar ke atas terus jangan pulang ya kan main sama Fredrin. Malesnya sama Fredrin tuh itu loh efek knock up-nya itu tiap bentar. Terus kan dia pakai Ice Retribution kan. Biasanya kalau jungler Ice Retribution itu dipakai dulu di awal biar lawannya slow. 5 second lumayan banget bisa unggul posisi. Oke, barusan ada Spatio Migration tadi yang sudah dikeluarkan oleh Barbosa. Sementara sekarang Lordnya ditarik sedikit ke area atas. Terlihat untuk Sive tidak perlu dengan Spear of Destruction lagi. Dia sudah ada di dalam area tersebut dan kemungkinan itu pun nanti masih bisa digunakan untuk bisa berpindah ke area belakang. Satu dominan sekarang udah diamankan pula oleh Yeye dan Lordnya. Sedikit lagi tersisa ada satu Emma Penda tapi Lordnya ternyata berhasil langsung diamankan. Connect tadi ke arah beberapa player tapi coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Sive. Tidak ada yang berhasil untuk menghambat dirinya. Akan semakin menggila lagi damage yang bisa dihasilkan tiap ada satu ataupun dua player dari Bigetron Beta yang dihancurkan. Pergantiannya akan jauh lebih banyak Om. Ya selalu 3 ya, berarti udah 2 kali juga. Tapi Bigetron Beta mereka berani juga loh. Maksudnya mereka sudah melihat JP Niners ini pemain-pemainnya udah dekat dengan Lord. Tapi mereka masih maksain, dimana kita tahu di sana ada
Ada ye. Dengan Detona's Welcome-nya dia yang siap untuk eliminasi satu crowd control berat. Atau eliminasi nantinya, makan satu kan pemegang Retribution. Tapi ya memang ini Shive udah gak terbendung sama sekali. Udah gak terbendung lagi ini ya, Shive-nya. Ini Moskov yang bisa dibilang punya keleluasaan lah. Belum ada yang bisa ngepick dia dari tadi juga setiap kali team fight. Dia selalu bisa ada di bagian belakang berkat Spare of Mystery. Kalau enggak ya Abyss Walk-nya plus ada Spare of Destruction. Yep. War X udah diambil, Seabird udah diambil, Hunter Strike sudah ada. Mau kemana lagi nih Malefic? Bisa jadi mungkin Malefic. Kalau mau. Atau ya udah Malefic sih memang. Buat last itemnya tuh. Tapi lihat Moskovnya tuh ada Endless Battle juga. Udah lengkap. Dia udah punya damage yang memadai, true damage mungkin punya. Sekali Spare of Misery, ada true damage tambahan, Abyss Walk, ada tambahan lagi buat true damage-nya. Dan bahkan ada fleeting time. Dan ini dia yang berbahaya sebenarnya adalah double flash of the Oasis yang sudah dipegang Angela dan juga Minotaur. Ya. Ini efek heal-nya bakal sangat-sangat berganda sekali. Dan kena ke satu hero aja, misalnya dia masuk ke Cici plus Angela, itu masih bisa terjaga banget tuh. Cicinya bakal bisa sustain yang sangat-sangat lama. Apalagi Cicinya pegang Oracle. Ada 2 Oracle loh. Ada 2 Oracle yang berarti bahwa ini bakal lama banget untuk bisa ditumbangkan. Lebih maksimal lagi untuk semua efek healnya yang tadinya gue kira mungkin ya. Ambilnya itu ke Baxia, karena Baxia kan gak di-ban. Ada 2 healer juga kan. Ini masalah enak banget ya. Flash dosis ada, tambah dia punya Oracle, dia bisa menambahkan lagi. Yang seharusnya dia mendapatkan 100 bisa jadi lebih, bisa jadi 200. Apalagi dari stacknya Cici juga kan udah nambah spell still. Tambah dari life steal-nya juga. Tapi ini masih dengan slow tempo. Di bawah kita lihat saja dan berhasil ternyata mereka mendapatkan ke arah dari Moskov. Oke, Shive tertangkap basah dan ini akan menjadi satu momentum yang cukup baik untuk pemain-pemain dari GP Niners karena sekarang dari Cicinya masih berputar-putar, bahkan sekarang Fredrin yang masih leluasa saja untuk bisa bergerak kemanapun. Wow, oke. Shive datang dengan Spare of Destruction, langsung kepanis seorang diri. Dengan single damager seperti ini Bigetron Beta mereka nggak boleh mengulang hal yang sama lagi ya, karena dengan tumbangnya Shive, gold yang tadi advantage 3000-an langsung dikejar, disamakan oleh JP Niners dan makan Lordnya ini sudah akan spawn sebentar lagi. Memang bakal ada Shive. Connect lagi sama Vendetnya. Tapi belum ada follow up damage instan yang tadi masuk ke dalam tubuh. Dan sekarang Minon Furia dikeluarkan pula. Ada Yeye mau gak mau harus pasang badan, dilompatin Spatial Migration. Tapi ada Spear of Destruction di atas tersebut. Dan dimana untuk sekarang Shive-nya sudah bergerak bebas. Sedikit lagi Trisa. Shive sudah punya weon di dalam tubuhnya. Siap untuk bisa langsung mendobrak habis seluruh pertahanan tubuh siapapun yang ada di depannya. Hanya menyisakan Munzi sendirian. Munzi akankah dirinya berhasil untuk bisa menambahkan damage? Tidak kena tadi karena arahnya beda lagi. Tapi pas banget tadi Shive dia punya immortal ya. Meskipun tumbang tadi masih sanggup untuk kembali lagi dan bahkan berusaha untuk mengisi HP dia tadi lewat purple buff dan akan dicicil saja oleh Munji. Tempat yang bahaya sebenarnya. Tapi dengan kehadiran dari Angela, ini jelas Shive-nya sangat-sangat sustain sekali. Dan bahkan sudah mulai nih dia start sendirian. Buat di Lord, belum evolve Lord. Tapi pemegang Retribution Worshipful akan ada dan Max masih sedang berjuang untuk respawn kembali. Jadi ini akan jatuh ke tangan dari Bigetron Beta. Akhirnya, kalau nggak kecuri. Wow, nyaris. Hampir. Tipis. Nggak tipis-tipis banget sih. Karena memang masih ada sedikit ya. Cuman itu adalah usaha yang bagus dari Munji. Untuk berusaha mencuri Lord ya. Masih dengan Evolve Lord. Dan juga bagaimana mereka harus menemukan solusi cepat nih untuk bisa menumbangkan Shive. Shive bisa tumbang sebenarnya. Ya. Kalau dia overextend seperti tadi. Seperti tadi itu udah bukan over lagi tuh, itu udah over parah gitu tadi. Sendirian di bawah muncul langsung ke punish tadi. Cuman ya itu sih mungkin kesempatan buat JP Niners sekarang. Karena kalau mereka bakal kumpul, mereka coba buat kumpul 5, mereka coba buat tabrak, mereka coba buat main kiting. Ya Shive masih gak bakal ada jawaban. Siapa yang fokus ke Shive yang lain-lainnya juga sebenarnya bisa ngasih damage. Yep. Meskipun ya agak terlalu besar ya, tapi continuous damage yang bisa diberikan. Ini Lordnya belum sampai juga udah kelar ya. Dicicilin dari tadi dari jarak yang cukup jauh. Sementara Barbosa gagal untuk bisa mendapatkan Worshipful. Tapi di bagian bawah untuk Rubia pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Dan pasang badan Fredrinnya pergi lagi. Wah, udah mulai kelihatan sulit banget ya. Zaf juga bahkan tumbang kembali. Buset, pasang badan lagi, memancing lagi. Dan sekarang waktunya untuk Minon Furia langsung dikeluarkan. Dan Moskov harus bekerja untuk bisa menghantarkan damage-nya. Kita
kita lihat udah mulai mundur tadi karena beberapa player dimiliki oleh GP Niners dan Moskovnya bergerak bebas. Wah, ini bebas sebebas-bebasnya loh. Bahkan dia diisi dengan hard guard juga dan bahkan base-nya. Waduh, langsung dilopati kayak begitu. Dan sekarang dengan adanya satu Purify di dalam tubuhnya itu pun tidak akan membuat pergerakan dari Moskov bisa langsung dihentikan. Karena untuk sekarang mereka hanya tinggal menunggu satu wave minion. Tapi barusan satu Lycan Pons yang hampir saja bisa mendobrak habis pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Bigoton Beta. Dan sekarang game yang pertama benar-benar didapatkan oleh Bigatron. Wow. Iya, dengan permainan yang sama juga ya. Di mana Shive tidak terbendung sama sekali dengan Moskov dia. Dan ya hanya kesalahan sendiri sebenarnya yang bisa mengalahkan Bigatron Beta di game pertama tadi.